Antar kelas 1. Antar kelas 1. Masing-masing kelas tengah. Yuk. Lihat depannya. Lihat kanan, lihat depan. Lihat kanan, lihat depan. Geser ke kiri nggak apa-apa, kelas 11. Antar kelas 1. Biar kelihatan kamu bedanya, kamu kelas mana. Tiga, gerak. Hadap. Kanan, gerak. Nah, berarti sudah 1 nih. Nanti kalian semua geser ke kanan. Lencang kanan, gerak. Geser kanan. Lihat kiri, lihat depan. Posisimu udah lurus belum? Lihat kirimu. Lihat kiri, lihat depan. Ayo, jangan nggak pakai suara. Luruskan, lihat kiri, lihat depan. Kakimu udah lurus belum dengan teman di sebelah kiri? Dengan teman di sebelah kiri dan depan. Sadar semua, lihat kiri, lihat depan. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Ya, kelas 10-7 paling depan ya. Lencang kanan, gerak. Ya, sekali lagi luruskan. Kali ini lihat depan, lihat kanan. Lihat depanmu, kamu udah lurus belum? Lihat kanan. Tegak, gerak. Hadap, kanan. Gerak. Ya, nggak pakai suara. Ya, sekali lagi luruskan, lihat depan, lihat depan, lihat depan, lihat kanan. Baik, mengawali kegiatan upacara, berdoa. Mulai. Berdoa cukup. Istirahat cepat. Gerak. Upacara memperingati Hari Lahir Pancasila. Hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025, SMA Negeri 50 Jakarta segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pimpinan saya ambil alih. Siap. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin
Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara memperingati Hari Lahir Pancasila 2 Senin 2 Juni 2025 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk pasukan pengibar bendera, pimpinan saya Bilali. Siap! Gerak! Luruskan! Lurus! Jalan di tempat!
Gerak, siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Empat langkah ke belakang. Dan tiap bandar 2 kali belok kanan, langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Berhenti. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta. Mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara peserta diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Saya akan membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 1 Juni 2025 kita kembali memperingati momentum yang paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu hari lahirnya Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang urusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima tergantung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjadikan bangsa dalam dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berdasar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang makin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam koherensi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktek keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus lahir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial
bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sedikit orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pilar 5 harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa. Keempat, dalam ruang digital kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita memerangi hoax, ujaran kebencian, provokasi dan literasi digital dalam literasi digital dengan semangat kegotong royongan. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparatur negara, penguatan kurikulum Pancasila hingga kolaborasi lintas sektoral untuk harus utamakan Pancasila sebagai di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya menjadi hafalan, tetapi dihidupkan dan dijalankan dalam tindakan nyata. Namun tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembinaan Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai berbangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena keluhuran budinya dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan Indonesia berada di tangan kita semua. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan. Akhirnya, marilah kita bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Kepala Yudian Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila dan Satu Nusa Satu Bangsa diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila, kamulah pendukung
Pengumuman prestasi peserta didik SMA Negeri 50 Jakarta. Pengumuman prestasi peserta didik SMA Negeri 50 Jakarta. Selamat kepada Ananda Ibrahim Nel Aucar kelas 10-4, juara 3 bersama tunggal putra kejuaraan Pekan Olahraga Jakarta Pusat 2025 cabang olahraga tenis meja. Kepada Ananda Ibrahim Nel Aucar, silakan maju ke podium. Kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan piagam dan penghargaan, dipersilakan.